sus garis miring 2025 garis miring PN Jakarta Pusat pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk dan atas nama terdakwa nama Muhammad Ahmad Akbar, tempat lahir Depok, umur tanggal lahir 32 tahun 8 Juni 1993, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Sumboja Raya RT 02 RW 04 Kelurahan Beci, Kecamatan Cinere, Depok. Bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan primer melanggar pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. 2. Subsidiar melanggar pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Pendahuluan. 1. Majelis Hakim kami muliakan, jaksa penuntut umum yang kami hormati, dan para pengunjung sidang yang kami hormati. Terlebih dahulu melalui persidangan yang mulia ini, kami sebagai kuasa hukum terdakwa Ahmad Akbar mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim beserta anggota termasuk juga panitera dalam perkara ini dengan sabar dan telaten memimpin persidangan sehingga pada giliran kami sebagai kuasa hukum terdakwa Muhammad Ahmad Akbar menyampaikan nota pembelaan terhadap ini. Proses persidangan berjalan tertib dan tidak ada perbuatan yang saling melecehkan atau menghina martabat peradilan. Perjalanan persidangan yang demikian sangat kami rasakan sebagai bagian dari kecintaan semua pihak untuk mengungkap keberadaan material dalam perkara ini yang akan membawa ke gerbang peradilan sejati. Dengan hati yang tulus, tim penasihat hukum terdakwa menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Majelis Hakim yang mulia. Dengan penuh kesabaran, arif, teliti, berwibawa, disertai juga dengan sikap yang menghormati hak-hak asasi terdakwa Muhammad Ahmad Akbar dan menghormati asas praduga tak bersalah. Dengan demikian, hal tersebut telah menempatkan Majelis Hakim pada tempat yang terhormat, berwibawa dan mulia. Mudah-mudahan Majelis Hakim tidak akan mengecewakan terdakwa dan masyarakat dalam putusannya sehingga benar-benar dapat dibanggakan, diagungkan sebagaimana tugas mulianya mewujudkan keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, izinkan kami tim penasihat hukum juga menyampaikan penghargaan kepada saudara dan saudari penuntut umum dan atas kegigihan dalam menjalankan tugasnya sampai pada akhirnya saudara dan saudari penuntut umum telah menyampaikan surat tuntutan atas perkara aku pada persidangan sebelum. Sungguh mulia tempat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada saudara dan saudari penuntut umum, yaitu pada intinya akan menciptakan suatu keseimbangan dan memisahkan orang yang melakukan suatu tindakan yang dianggap sebagai tindak pidana melalui undang-undang dari antara masyarakat Indonesia pada umumnya. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sungguh dibutuhkan integritas, konsisten, dan berlandaskan juga prinsip-prinsip keadilan. Hal ini semua ditentukan dalam proses acara pidana bertujuan mencari dan mendapatkan kebenaran yang hakiki. Karena itu, hanya kebenaran yang harus menjadi dasar dari suatu putusan hakim. Lain daripada itu tidak, sebagaimana dengan prinsip lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Apapun yang diputuskan oleh Majelis Hakim dalam menjalankan tugasnya adalah mengangkat hari depan nasib manusia pada umumnya dan khususnya nasib terdakwa Muhammad Ahmad Akbar. Fakta-fakta yang dia kami tidak bacakan karena fakta ini kan sudah dicatat semua juga. Ya, nanti kami lanjutkan ke analisa. Iya, pokoknya
Izin Yang Mulia melanjutkan. Izin Yang Mulia, kami akan membacakan yang esensialnya saja. Analisa yuridis. Majelis Hakim yang kami muliakan, Jaksa Penuntut Umum, dan para pengunjung sidang yang kami hormati, bahwa sampailah kami penasihat hukum terdakwa untuk meninjau dari sudut hukum perkara ini. Tinjauan ini tentu akan kami hubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dengan teori-teori, peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, dan logika. Sudah tentu analisa kami bisa terjadi sangat berbeda dengan analisa jaksa penuntut umum, dan dalam hubungan ini wewenang majelis hakimlah untuk menyimpulkan argumentasi penasihat hukum atau dari jaksa penuntut umum yang benar kalau dihubungkan dengan hukum. Bahwa dakwaan jaksa penuntut umum dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, jaksa penuntut umum menuntut dengan unsur-unsur tindak pidana berdasarkan pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyatakan terhitung tanggal 2 Januari 2006 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah berlaku selanjutnya berdasarkan asas lex favoreo atau penerapan perundang-undangan yang menguntungkan terdakwa. Maka penuntut umum menerapkan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut. 1. Setiap orang. 2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. 3. Dengan tanpa hak atau melawan hukum. 4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram. Tanggapan kami terhadap setiap orang dalam unsur sebagai berikut, bahwa jaksa penuntut umum dalam tuntutannya menyatakan unsur setiap orang telah terbukti dengan alasan bahwa para terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mengikuti jalannya persidangan. Bahwa menurut penasihat hukum, argumentasi tersebut tidak tepat secara hukum karena jaksa penuntut umum telah keliru menafsirkan unsur setiap orang dalam hukum pidana. Unsur setiap orang tidak cukup dibuktikan hanya dengan menyebut identitas terdakwa. Dalam hukum pidana, unsur setiap orang tidak hanya berarti adanya orang yang dihadapkan ke persidangan, tetapi harus dibuktikan bahwa orang tersebut adalah pelaku tindak pidana yang didakwakan. Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum hanya menyatakan bahwa para terdakwa adalah orang yang sehat, jasmani dan rohani, serta mampu mengikuti persidangan. Namun hal tersebut tidak otomatis membuktikan bahwa para terdakwa adalah pelaku tindak pidana. Dengan demikian, pembuktian unsur setiap orang tidak dapat dipisahkan dari pembuktian perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Bahwa jaksa penuntut umum mendasarkan argumentasinya pada pasal 2 KUHP yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, padahal pasal tersebut bukan menjelaskan unsur setiap orang dalam tindak pidana, melainkan hanya mengatur berlakunya hukum pidana Indonesia terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia. Dengan demikian, penggunaan pasal tersebut untuk membuktikan unsur setiap orang dalam dakwaan ini adalah tidak relevan. Dengan demikian, unsur setiap orang sebagaimana didalilkan oleh jaksa penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Kemudian, unsur percobaan atau pemufakatan jahat
untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Tanggapan kami, unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, bahwa keterangan saksi tambahan yang tidak terdapat dalam BAP patut dikesampingkan. Saksi Sudrajat alias Jaya, saksi Bambang Heriadi, saksi Yosi Januar, dan saksi Atta Mimi yang dijadikan dasar utama pembuktian oleh jaksa penuntut umum tidak pernah diperiksa dalam tahap penyidikan dan tidak tercantum dalam berita acara pemeriksaan. Hal ini bertentangan dengan prinsip pemeriksaan saksi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menurut pasal 184 ayat 1 KUHP. Keterangan saksi merupakan alat bukti yang sah, namun keterangan tersebut harus diperoleh melalui proses pemeriksaan yang sah dan objektif. Bahwa dalam persidangan saksi Sudrajat alias Jaya dan saksi Atta Mimi telah keberatan dan ditolak oleh penasihat hukum dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan. Bahwa keterangan saksi yang muncul pertama kali di persidangan tanpa pernah diperiksa sebelumnya dalam penyidikan menimbulkan keraguan terhadap objektivitasnya serta berpotensi merugikan hak pembelaan terdakwa. Bahwa saksi Jaya seharusnya saksi yang meringankan terhadap terdakwa Muhammad Amr Akbar, namun tidak sepengetahuan terdakwa dihadirkan oleh jaksa penuntut umum sebagai saksi yang memberatkan. Hal ini tidaklah relevan dan perlu dipertanyakan kualitas kesaksiannya dan sebagaimana bukti terlampir yang membuktikan bahwa saksi tersebut saksi yang akan dihadirkan dari pihak terdakwa. Kemudian antara perbedaan saksi Jaya dengan saksi Febri, Jaya mengatakan mengaku melihat narkotika di kamar dan tas terdakwa, mengaku diperintah mengantar narkotika, dan mengaku ada aktivitas peredaran. Namun berdasarkan saksi Febri, yang dimana saksi tersebut satu kamar dengan terdakwa Muhammad Amr Akbar, tidak pernah melihat terdakwa memiliki narkotika, tidak pernah melihat terdakwa mengedarkan atau mengonsumsi. Saat penggeledahan hanya ditemukan handphone. Bahkan saksi melihat petugas kembali masuk kamar setelah penggeledahan. Bahwa apabila terdapat dua keterangan saksi yang saling bertentangan, maka berdasarkan prinsip pembuktian dalam pasal 183 KUHP, keterangan tersebut tidak dapat menimbulkan keyakinan hakim. Berdasarkan keterangan saksi Jaya tidak didukung oleh alat bukti lain yang sah, karena tidak ada saksi lain yang melihat langsung perintah dari terdakwa, tidak ada bukti transaksi uang, tidak ada bukti forensik yang menguatkan komunikasi, barang dibungkus tisu tidak mengetahui isi pasti barang tersebut, tidak ada bukti chat di aplikasi Jangi yang diperlihatkan di persidangan. Saksi Jaya hanya beranggapan dan berasumsi itu barang bukti tanpa melihat secara langsung, sehingga keterangan Jaya tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Bahwa saksi Jaya sendiri yang mengaku sebagai pihak yang mengantar barang, maka saksi Jaya terlibat langsung dalam peristiwa sehingga memiliki kepentingan untuk mengalihkan tanggung jawab dan berpotensi menyalahkan terdakwa untuk menyelamatkan dirinya sendiri, sehingga keterangan saksi Jaya harus dikesampingkan atau setidaknya dipertanyakan kualitas kesaksiannya dan sangat diragukan. Atau diambil pokoknya aja boleh. Mau dibaca semua? Gimana? Kasih apa? Silakan. Tapi kalau misalkan ada yang kayak kurang pokok ya agak dilewati. Ya boleh sih, cuman pada pokoknya apa? Kan ya.
mau langsung diserahkan seperti terdakwa juga boleh, cuma pada pokoknya apa itu tetap harus diungkapkan agar penuntut umum tahu saudara maunya apa, mau bebas, mau minta keringanan apa, dan untuk kedua tanggapan dari penuntut umum. Jadi gimana? Jadi tadi menurut terdakwa itu pada pokoknya perjalanan hidupnya. Saya sih Cuma ya gimana? Sekarang gimana? kalau saya sih cuma pengen biar semuanya mengerti gitu. Dan ini kan belum pernah saya ceritakan. Oh jadi mau dibacakan? Boleh, kalau boleh dibacakan saya bacakan. Ya sudah silakan. Silakan. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita semua sehingga kita semua dapat menghadiri sidang hari ini. Selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada tauladan terbaik Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah Islam hingga sampai kepada kita beserta keluarga, sahabat, para pengikut beliau hingga akhir zaman. Amin. Pertama-tama yang saya hormati Yang Mulia Majelis Hakim, yang saya hormati Bapak dan Ibu Panitra, kemudian yang saya hormati Bapak dan Ibu Jaksa Penuntut Umum, sekaligus yang saya hormati pula kuasa hukum saya Om John, Armini, dan Ibu kita. Tak lupa pula saya ucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada keluarga saya, orang terdekat saya, beserta fans yang selalu setia hadir menemani jalannya persidangan ini dari awal hingga sampai saat ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman media pers yang selalu hadir meliput persidangan ini dari awal hingga putusan nanti. Pada kesempatan hari ini, saya tidak akan mengulang apa yang sudah disampaikan oleh kuasa hukum saya terkait nota pembelaan berdasarkan fakta-fakta persidangan dengan analisis yuridis mendalam serta argumentasi hukum yang diyakini dapat menjadi pertimbangan yang mulia Majelis Hakim. Melainkan pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan sesuatu yang belum pernah saya kemukakan kepada khalayak umum tentang diri saya. Sesuatu yang selalu saya simpan dan takut untuk menceritakan tentang rahasia diri ini. Maka di kesempatan pledoi ini, saya memberanikan diri untuk menyampaikan tanpa dilebihkan atau dikurangi. Semoga penjelasan ini dapat menjadi tambahan sebagai pertimbangan besar kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam memberikan keputusan atas nasib saya ke depan. Begitupun kepada semua hadirin yang hadir dalam persidangan ini. Semoga kejujuran saya ini kiranya dapat diterima dan dihargai. Pertama-tama sebelum sampai kepada masa ini, izinkan saya menceritakan sebagian besar latar belakang saya, masa lalu kehidupan saya. Saya lahir dari dua keluarga besar, Minang dan Sunda, yang notabene adalah tentara. Ayah saya, nama saya lengkap Muhammad Amar Akbar. Dengan harapan besok kelak mungkin akan melakukan perbuatan yang besar. Doa dari bapak saya, Suhendi Zoni, lulusan sarjana hukum yang merantau ke luar negeri, tepatnya di New Zealand. Mama saya Sri Mulyatini adalah guru TK Islam Al-Muwajirin Depok. Sejak kecil saya sering diasuh oleh mbah dari mama, Mbah Dut dan Mbah Nem, dengan didikan tentara. Karena mbah saya, Nana Sujana, adalah Letnan Kolonel Angkatan Darat. Namun saya tumbuh sebagai anak yang cukup dimanja oleh Mbah Nem dan Tante. Tetap disiplin sama Mbah Dut, apalagi soal agama. Mama saya sangat keras disiplinnya soal itu. Saya tumbuh dari keluarga berkecukupan dan taat beragama serta jauh dari tindak kriminal, apalagi narkoba. Kehidupan masa kecil saya cukup harmonis dan menyenangkan bersama keluarga besar. Ditambah saya punya adik perempuan yang cantik, yang bernama Siva. Namun rasa senang itu tidak berakhir lama. Saat tiba-tiba kondisi saya kritis, di umur saya 7 tahun, saya terkena DBD stadium 3. Dokter bilang agar keluarga mengikhlaskan saya. Namun saya
Adik saya Siva yang sehat selalu datang jengukin abangnya terkena DBD juga. Hanya dalam waktu 3 hari adik saya Siva tidak terselamatkan. Setelah adik saya dikuburkan, seketika itu saya belajar tentang arti kehilangan. Di umur 7 tahun adik saya meninggal. Setelah kejadian itu, Bapak pulang ke Indonesia, kemudian membawa saya dan Mama pindah ke Padang. Tidak lama selang waktu, alhamdulillah Allah berikan pengganti Siva dengan lahirnya adik saya, Aditya. Kehidupan kami selama di Padang sangat menyenangkan, sampai pada suatu keadaan yang menyenangkan itu berubah menjadi suram. Saat kenyataan Mama sering sakit-sakitan, sampai Bapak memutuskan untuk kembali ke Jakarta. Mama divonis oleh dokter leukemia atau kanker darah putih stadium akhir. Di saat sedang hamil adik saya, yaitu Panji. Setelah kelahiran adik saya Panji, Mama sudah sangat payah sekali. Semakin hari kondisinya semakin buruk, badan semakin kurus, wajah pucat, rambut rontok, dan lebih banyak di kursi roda. Di saat itu saya masih belum mengerti jika kalau waktu bersama Mama tidak akan lama lagi. Saya masih nakal, suka ngadurut kalau dibilangin, malas-malesan kalau disuruh sholat, disuruh sekolah. Sampai pada hari Kamis sore waktu itu di rumah sakit, saya disuruh pulang sama Mama, tapi saya tetap nggak mau untuk pulang dan jagain Mama. Namun kata-kata terakhir yang saya ingat, kalau kamu jagain Mama di sini, terus siapa yang jagain adik kamu di rumah? Dan saat itu saya sedang ujian kelas 6, jadi saya harus pulang. Lalu pada malam harinya saya seperti sadar tidak sadar, namun terasa nyata sekali. Tiba-tiba Mama pulang dengan pakaian hijab putih terlihat sehat seperti sebelum Mama sakit. Kemudian Mama memeluk kami bertiga dan mencium kening kami masing-masing. Setelah itu tiba-tiba sepupu saya membangunkan saya, bilang kalau Mama Sri udah nggak ada, Mama Sri udah meninggal. Sejak itulah kehidupan saya berubah total 180 derajat. Bapak sangat terpukul sekali dan memutuskan kembali ke Padang, membawa kita semua. Mbak pun pindah ke kampung Majalengka. Saya disuruh pilih ikut Bapak ke Padang atau ikut Mbak ke Majalengka. Tapi saya tetap ingin tinggal di Jakarta agar lebih dekat dengan kuburan Mama dan Siva. Akhirnya saya pun tinggal bersama tante saya dari rumah ke rumah, pindah-pindah karena saat itu saya pun menjadi anak yang bandel. Susah diatur, hidup semaunya, sering bolos sekolah, jarang pulang, sering berantem, gak pernah sholat. Jujur, di umur saya waktu itu saya sangat marah kepada Tuhan, kepada keadaan dan kepada semua orang melihat teman-teman saya yang mempunyai keluarga harmonis. Maka pelarian saya waktu itu mulailah saya mengenal hidup di jalanan. Saya nongkrong bersama anak pang, ngamen di stasiun, parkirin di perempatan jalan, tidur di jalanan, nganter raya sehat di terminal, di stasiun pasar. Saya kenal minum-minuman, saya kenal obat-obatan, terus sering tawuran dan masih banyak hal lagi yang konyol yang saya lakukan. Tak heran dari SMP sampai SMA 15 kali saya pindah sekolah karena dikeluarkan. Sampai pada akhirnya semua tante saya menyerah dan mengirim saya kembali ke Padang. Namun bukan di kota, bukan tinggal sama bapak, melainkan di kampung Muara Labu, Solok Selatan, tinggal bersama kakek dan nenek. Kakek seorang datuk yang dihormati di sana. Saya di sana bukan untuk sekolah, melainkan bantu kakek urus sawah dan ladang serta belajar silat. Melihat perangai saya di Jakarta, maka bapak memutuskan saya untuk sekolah alam, yaitu belajar silat dan agama di Surau. Selama 3 tahun di sana dan belajar silat, sampailah saya berhasil menjadi atlet pencak silat dan pernah mendapat medali perunggu tingkat Porda Sumbar 2011 serta tingkat pencak silat tingkat internasional 2016. Dan dengan silat pula yang membawa saya melihat dunia sampai ke Hong Kong, ke Singapura, Malaysia, Brunei, dan terpenting yang membawa saya ke industri hiburan tanah air. Dengan debut pertama saya melambungkan nama saya dari sinetron laga 7 Manusia Harimau, telah merubah dari anak piatu berandalan menjadi seorang selebriti terkenal di umur saya 19 tahun. Saya pun berhasil membawa adik-adik saya sebagai seorang selebriti, dan kami berempat laki-laki bersama bapak berhasil menaklukkan kehidupan kota Jakarta.
hidup glamor dan tidak cukup menyenangkan. Namun, tetap ada masalahnya. Dan awal dari semua segala masalah yang timbul pada diri saya. Di dalam semua kesenangan, kemewahan, serta popularitas, entah kenapa saya selalu merasa kosong. Saya selalu merasa ada yang kurang. Bukan tidak bersyukur atas semua nikmat. Sejujurnya entah apa yang saya rasa sesuatu yang hampa. Sangat aneh di diri saya, yang saya pun tidak mengerti mengapa. Sampai kesalahan itu datang, berawal dari teman dan lingkungan, sampai akhirnya saya mengenallah dengan narkoba. Entah kenapa saat saya memakai narkoba, saya merasa rasa kosong itu terisi. Seakan-akan rasa yang hilang itu kembali, dan seketika membuat saya tenang, seperti lengkap sudah rasa nikmat hidup ini. Saya konsumsi narkoba bukan seperti orang kebanyakan yang memakai narkoba untuk berpesta atau bersenang-senang bersama teman-teman. Beda hal dengan saya, mengkonsumsi narkoba untuk diri saya sendiri. Tidak suka bersama orang banyak, lebih menyendiri karena sensasi yang saya rasakan ketika mengkonsumsi itu alamiah. Saya seperti lebih hidup. Ditambah dengan alasan pembenaran popularitas saya yang harus selalu siap dan tersenyum bahagia di depan kamera, selalu dituntut untuk siap on cam 24 jam, membuat saya merasa jadi harus selalu membutuhkan barang tersebut. Seharusnya sejak dulu saya ke psikiater atau ke psikolog, namun entah kenapa saya tidak pernah berani melakukannya, karena saya merasa ini memang adalah rahasia pribadi saya. Saya takut untuk dikenali. Saya takut semua orang tahu kekurangan serta kelemahan saya dengan adiksi ini. Sampai akhirnya di tahun 2017, orang pun tahu dan saya pun terlambat berobat. Saya ditangkap oleh Polres Jakarta Pusat dan berakhir di ruang persidangan ini dengan JPO yang sama, Uda Andre, dan kuasa hukum pun yang sama, Om John, dengan putusan rehab. Saat di rehab saya belajar banyak tentang narkotik anonimus, bagaimana cara menanggulangi craving di saat trigger. Dan entah kenapa saya keluar rehab 6 bulan, setahun, 2 tahun, saya tetap aja membutuhkan barang itu. Saya belum bisa melawan adiksi saya. Alih-alih saya balik lagi ke tempat rehab atau berkonsultasi dengan dokter, atau minimal saya bercerita kepada bapak atau bercerita kepada pasangan saya waktu itu, mantan istri saya. Tapi tidak juga saya lakukan. Saya malah menutup rapat-rapat. Sampai di awal pernikahan, saya mendapatkan obat alami yang membuat saya berhenti, yaitu saat saya dan mantan istri dianugerahi putri kembar identik, yang membuat saya berjanji tidak akan konsumsi barang itu lagi, karena saya mau jadi seorang ayah dari si kembar Ayona dan Ayora. Namun kembali lagi nasib malang datang lagi. Mimpi buruk tentang kehilangan kembali lagi, seakan-akan masih belum selesai tentang kehilangan dalam hidup saya. 2 putri bayi kembar kami meninggal saat dilahirkan, tepat di mata saya saat saya sedang menggendong mereka. Kejadian ini bukan saja membuat saya dan mantan istri terpukul, melainkan semua masalah dari masalah timbul. Kami sudah pergi berkonsultasi ke psikolog, sering datang ke kajian, menghadiri seminar motivasi, ikut kegiatan wellness terapi, ikut kelas meditasi. Namun entah kenapa narkoba lagi pelarian yang membuat saya tenang saat itu. Dan itu adalah kesalahan yang fatal. Saya tahu itu tanpa sepengetahuan mantan istri saya. Setelah kejadian anak kembar kami itu, alhamdulillah mantan istri saya mengandung lagi. Tanggal 18 September lahirlah anak kebanggaan kami, yang kami beri nama Air. Sebagai ungkapan sumber kehidupan kami, sekaligus komitmen saya tidak memakai narkoba lagi. Dan berjalanlah untuk saya betul-betul berhenti. Selang 2 tahun lahir lagi anak keempat kami, yang kami beri nama Amala Putih Sabai. Anak perempuan kami yang menggemaskan dan cantik, mirip seperti saya. Di tengah kebahagiaan kami tanpa ada satupun kurangnya, saya mengakui ada saja keinginan bodoh saya. Saya sudah bertahun-tahun menjaga recovery saya,
Namun tetap saja saya melanggar. Craving itu muncul lagi lebih sering, dan sekali lagi salahnya tidak segera ke dokter dan tidak pula bercerita dengan istri. Malah saya tahan sendiri. Sampai kemudian saat itu kebetulan ada pekerjaan di Thailand selama 14 hari, dan kebetulan juga di sana ganja legal. Jadilah saya relapse lagi, jatuh lagi. Kali ini lebih parah dari sebelumnya. Sampai setibanya di Jakarta, keinginan pakai pun semakin besar, sehingga saya putuskan meminta tolong kepada sepupu saya untuk dicarikan. Tapi karena kita berdua awam dan barang itu pun juga tidak mudah didapat, maka polisi pun mencurigai. Dan untuk kedua kalinya saya pun tertangkap oleh Polres Jakarta Selatan. Kali ini tanpa adanya barang bukti, hanya urin saya yang positif karena baru pulang dari Thailand. Sehingga itu membuat heboh semuanya sekaligus menghancurkan segalanya. Karena bukan saya saja yang melainkan mantan istri dan anak-anak yang kena imbasnya. Dan itu yang membuat saya sangat terpukul. Selalu saja saya kalah dari adiksi ini. Kalah melawan nafsu diri sendiri. Selalu saya yang menjadi antagonisnya. Karena tidak komit dengan tekad saya. Saya akui itu. Nafsu ini yang terlalu besar yang membuat saya kalah. Tidak pernah berpikir bahwa impact-nya akan luar biasa besar, persis seperti kasus ini. Terlalu menggampangkan, namun lupa kalau sebagai public figure konsekuensi yang saya terima 2 kali lebih besar dibandingkan orang biasa kebanyakan. Hakim pun waktu itu memutus saya kembali lagi menjalani rehab. Sungguh menyakitkan bukan karena rehabnya, melainkan kabar yang saya terima datang dari mantan istri saya, yaitu keinginannya untuk bercerai. Meminta saya untuk berikan talak kepadanya. Ya tentu saja saya menolak. Untuk saya yang dibesarkan oleh keluarga yang tidak ada kata bercerai, dengan melihat betapa besar cinta bapak kepada mama, bahkan sampai mama menutup mata pun, bapak masih tetap setia dan memilih membesarkan kami sendiri tanpa didampingi pasangan lain sampai akhir hayatnya. Tentu saya tidak akan ada kata bercerai di hidup saya. Namun berbeda lagi dengan pandangan mantan istri saya. Dia pun tetap memaksa meminta talak. Sebagaimanapun saya sudah meminta maaf, memohon, merajuk, meratap, menangis meminta dikasihani, meminta kesempatan sekali lagi agar jangan sampai berakhir. Namun keputusannya udah bulat. Sebagaimanapun sudah saya tunjukkan perubahan setelah saya pulang dari menjalani rehab, tetap tidak berubah sama sekali tekadnya. Dan inilah titik terendah saya. Seolah-olah kenangan buruk itu muncul secara bersamaan tentang kehilangan, dan antara hati, pikiran, dan badan tidak berjalan seiringan. Di pikiran saya mengatakan, memang pantasnya orang seperti saya ini ditinggalkan. Orang seperti saya tidak pantas bersanding dengan wanita soleha. Tidak pantas jadi imam bagi istri dan anak. Karena saya tak lebih dari seorang pecandu yang sakit. Namun di hati saya itu mengatakan, ya mengapa saya hanya karena saya seorang penyalahguna untuk diri saya sendiri, saya ditinggalkan. Kecanduan adalah penyakit otak kronis yang sulit disembuhkan. Lalu kenapa orang yang sedang sakit dibuang? Di saat hanya dia satu-satunya sebagai rumah tempat saya kembali pulang, tetapi malah diasingkan atas kekurangan saya. Dan apakah mungkin ini seharusnya saya diperlakukan? Terlihat begitu sempurna di permukaan, namun saya kosong di kedalaman. Begitupun dengan badan, ketika hati dan pikiran berdebat, badan pun bergerak mencari narkoba. Kali ini lebih terang-terangan, dan gak pernah mikir dan gak peduli. Dan gak sampai 1 bulan jarak setelah saya rehab dan tertangkap kembali untuk ketiga kalinya, lengkap sudah manusia dengan kekecewaan dan kebodohan yang disengaja. Berita tertangkapnya saya untuk ketiga kalinya semakin memanas, bukan hanya datang dari media dan netizen saja. Bahkan teman sejawat pun ambil bagian mencela dan mengutuk saya hanya demi sebuah konten agar selalu eksis.
Bagi saya sungguh nggak apa-apa. Yang membuat saya semakin hancur tiada sisa datang bukan dari siksaan moral, melainkan dari kepergian satu-satunya orang yang selalu ikhlas berdiri di belakang saya. Orang yang selalu tulus memaafkan kesalahan saya, yang selalu bersabar dalam menasihati saya tanpa sekalipun mengeluh. Orang itu adalah bapak saya sendiri. Tempat saya bersandar dan meminta pertolongan. Namun bapak pun akhirnya pergi meninggalkan saya selama-lamanya. Bapak pergi tanpa tahu anaknya tertangkap lagi. Bapak pergi membawa pertanyaan kemana anak sulungnya, kemana anak yang pernah membanggakan. Bahkan sampai bapak menutup mata. Saya tidak ada di sampingnya. Bahkan bapak sampai meninggal. Itulah dosa teramat besar yang pernah saya lakukan kepada orang tua saya. Dan inilah hantaman terbesar setelah saya ditinggalkan istri, kemudian bapak. Bapak meninggal di umur 59 tahun karena kanker hati stadium akhir. Bahkan sampai saat ini saya masih merasa bersalah karena tidak ada di saat-saat terakhir bapak. Bahkan saya merasa kalau sayalah penyebab dari kematian bapak. Setelah bapak dikafani, akhirnya saya diberikan izin oleh Kapolres Barat untuk pulang sebentar menengok jenazah bapak dengan kedua tangan diborgol, memakai rompi tahanan serta dikawal dengan laras panjang, persis seolah-olah saya adalah teroris besar. Maaf om, kalau saya harus bilang kayak gini om, karena ini yang terjadi om. Di depan keluarga besar saya datang, saya tanpa sama sekali melepas borgol dan rompi tahanan. Saya terduduk termangu menatap jasad bapak saya. Saya ciumin tangan dan tak kuat hati saya menangis sejadi-jadinya. Sudahkah itulah saya, bahkan sampai bapak saya meninggal pun saya masih menyakiti dirinya dengan tangan saya diborgol serta memakai rompi tahanan. Belum genap 100 hari setelah kematian bapak, saya dipindahkan ke rutan Salemba untuk menjalani sidang. Belum sampai di situ, mantan istri saya mengabari kalau dia akan segera menikah lagi dengan laki-laki pilihannya sendiri. Ditambah pula saat itu saya masuk ke tuntutan JPU dengan menuntut 12 tahun penjara untuk seorang penyalahguna. Hampir saja saya gila. Dan gelap mata ingin mengakhiri hidup saya. Jika saja tidak ada iman di hati saya, pasti sudah saya lakukan. Namun bapak selalu berpesan dan membuat saya teringat, laki-laki itu pantang menyerah. Apa yang sudah jadi pilihan baik atau buruknya, jalani tanpa harus disesali. Bismillah. Pesan itu yang selalu membuat saya kuat sampai hari ini. Setelah tuntutan 12 tahun, alhamdulillah hakim memutuskan 3 tahun. Kemudian jaksa banding sampai kasasi menjadi 4 tahun dengan Om John juga sebagai kuasa hukumnya. Sejujurnya itu sangat berat bagi saya. Namun mengingat tuntutan yang tidak masuk akal bagi seorang penyalahguna, putusan itu patut saya syukuri. Kemudian selama saya berlayar di rutan Salemba, saya pikir rutan Salemba itu halnya sama seperti rehabilitas yang bebas dari narkoba. Ternyata di sanalah tempat sarangnya semua jenis narkoba. Sungguh sangat berat banget untuk menghindari itu semua. Apalagi di sana narkoba pun rasanya seperti beli kacang goreng, mudah sekali didapat dengan harga yang relatif murah. 3 bulan sampai dengan 6 bulan, craving dan trigger pun muncul. Saya tahan. Namun bagaimana lah, saya cuma hanya orang yang sakit, tidak berdaya terhadap adiksi ini. Saya tahu ini salah. Dengan semua peristiwa yang sudah terjadi, seharusnya sudah tidak ada lagi alasan saya masih menyentuh barang itu lagi, meskipun hanya sesekali. Karena itulah penyebab semua kesengsaraan saya ini, yang telah menghancurkan hidup saya sehancur-hancurnya.
Namun bagaimana caranya saya harus menghindar dan berjuang melawan adiksi ini? Di lingkungan yang hampir 90% adalah pemakai narkoba. Bahkan narkoba ada di mana-mana, hampir di setiap kamar sel. Selalu dalam setiap doa saya memohon agar diberi kekuatan untuk merubah apa yang dapat saya ubah, serta kebijaksanaan dalam mengetahui perbedaannya. Yang mulia majelis hakim, saya akui saya bersalah. Saya bersalah kepada diri saya sendiri. Saya bersalah kepada keluarga saya, kepada anak-anak saya, kepada orang-orang terdekat saya, dan semua orang yang percaya kepada saya. Saya bersalah dan saya sedang menjalani konsekuensi atas kesalahan saya. Namun, demi Allah, saya tidak seperti yang dituduhkan. Demi Allah, saya bukan seorang bandar. Demi Allah, saya tidak pernah sekalipun menjual atau menjadi perantara atau memiliki bahkan menyimpan barang tersebut seperti yang dituduhkan. Demi Allah, tidak ada keuntungan sedikit pun yang telah saya terima. Demi Allah, saya tidak didampingi oleh kuasa hukum saat di BAP. Demi Allah, BAP dibuat dalam tekanan. Demi Allah, saya mendapatkan kekerasan secara fisik, baik ditendang maupun verbal dari oknum kepolisian. Dan saya siap mempertanggungjawabkan semua pernyataan saya. Maka demikianlah isi tentang rahasia diri ini. Tanpa saya kurangi atau lebihkan, semuanya terangkum jelas dan nyata apa adanya. Semoga Yang Mulia Majelis Hakim dapat berbelas kasih memutuskan perkara nasib hidup saya ke depan. Tanpa saya mengingkari apa yang sudah saya perbuat, namun saya bermohon dengan tulus serendah-rendahnya atas nasib saya, agar Yang Mulia Majelis Hakim mempertimbangkan umur saya, masa depan saya, karir saya, keluarga saya, anak-anak saya yang masih kecil dan butuh bapak kandungnya, bukan sebagai seorang penjahat yang pantas dihancurkan hidupnya. Izinkan saya untuk menunjukkan saya dapat berubah lebih baik tanpa narkoba, kembali lagi ke masyarakat, kembali mengukir prestasi, mengukir karir di dunia seni tanpa narkoba, menjadi ayat tauladan bagi anak-anak saya, sekaligus menjadi contoh bagi generasi Buna berikutnya. Saya meminta maaf kepada keluarga besar karena telah sudah mencoreng nama baik keluarga. Saya meminta maaf kepada adik-adik saya, Arman dan Panji. Maafkan abang tidak menjadi contoh yang baik sebagai abang yang tertua. Saya juga minta maaf kepada anak-anak saya, Air dan Amala, maafkan Dedi ya, atas semua waktu kebersamaan yang sudah banyak terbuang. Seharusnya Dedi ada melihat kalian tumbuh, mengajari kalian, membacakan cerita sebelum kalian tidur, mengantarkan kalian ke sekolah. Maafkan Dedi. Dedi janji ini yang terakhir, benar-benar terakhir. Dedi janji besok lusa Dedi akan tebus semua waktu yang pernah hilang, waktu bersama. Dan buat orang-orang terdekat saya yang menyayangi saya, maafkan jika saya telah mengecewakan. Kepada semua fans dan masyarakat, maafkan saya jika saya hanya manusia biasa yang banyak hilaf dan salahnya. Semoga menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, terutama bagi diri saya ke depannya. Dan kemudian pesan yang terpenting untuk diingat kepada seluruh jajaran masyarakat, baik keluarga, saudara-saudara, teman-teman, fans, netizen, generasi muda dan sebelumnya. Jauhilah narkoba, karena narkoba pasti akan menghancurkan hidup kalian, serta orang-orang yang kalian sayang akan segera pergi meninggalkan kalian. Cukuplah saya menjadi contoh bagaimana narkoba menghancurkan hidup saya. Semoga Allah memberikan taubat saya serta mengampuni dosa-dosa saya. Terima kasih atas perhatian kepada Yang Mulia Majelis Hakim, kepada Bapak Ibu Panitera, Bapak dan Ibu Jaksa Penuntut Umum, kuasa hukum saya, dan semua hadirin yang hadir di sini. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah dan menyinggung pihak lain. Kesalahan datang dari saya, kebenaran datang dari Allah. Maka saya akhiri pledoi saya ini dengan mengucap alhamdulillah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
karena